Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Abrari Ilham MPD. Perkenalkan, nama saya Mujiza Manginsihi, NIM 1823003, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 6, kelas 18 6A. Nah, moto saya di sini yaitu kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan insya Allah menjadi berkah. Amin. Selanjutnya dalam pembahasan kali ini yaitu saya membahas mengenai mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 dan semester 1. Silakan kita menyimak bersama-sama. Yang pertama di sini tentang materi terkait manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Nah, yang pertama mengenai tentang manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Yang pertama itu terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, dan yang kedua itu Quran surah An-Nahl ayat 78, dan yang ketiga Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Yang keempat Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, yang pertama itu tentang penjelasan mengenai penciptaan manusia. Terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, di mana di ayat ini diterangkan bahwa proses penciptaan manusia yang dimulai dari perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi anak manusia. Di mana juga di dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah dan kemudian dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nutfah atau air mani dalam menjadikan air mani atau dalam istilah biologi yakni dalam laki-laki itu sel sperma dan di wanita itu sel telur. Nah, ketika keduanya ini bertemu, pembuahan, di mana pembuahan ini tersimpan di dalam tempat yang kokoh, yakni rahim seorang wanita. Nah, ketika berada di dalam rahim seorang wanita selama kurun beberapa waktu tertentu, nutfah berkembang menjadi alaqah. Kemudian dalam kurun beberapa waktu tertentu pula, nutfah ini berkembang menjadi segumpal darah. Kemudian dalam kurun beberapa waktu tertentu pula berubah menjadi segumpal daging. Nah, dalam kurun beberapa waktu tertentu juga dibungkus dengan daging, yang kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Nah, yang kedua ini tentang Quran surah An-Nahl ayat 78. Nah, dalam ayat ini erat kaitannya dengan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Dijelaskan bahwa ketika seorang anak manusia ini lahir,
ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberi atau membekalinya dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Nah, pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, dan yang ketiga akal pikiran. Di mana diterangkan dalam ayat ini ketika bayi dalam kandungan ini seringlah diperdengarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua itu Allah berikan kepada manusia agar mendorong rasa bersyukur manusia dalam bentuk keimanan dan direalisasikan dalam bentuk beribadah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencipta, zat yang maha pemurah, zat yang maha kuasa, dan zat yang maha besar, dan yang berhak untuk disembah oleh seluruh makhluk. Yang ketiga yakni tentang penjelasan khalifah di bumi, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32, di mana di ayat ini disampaikan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Adam alaihi salam, Allah menyampaikan kepada para malaikat, kemudian para malaikat menyampaikan, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah di atasnya, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Kemudian pertanyaan malaikat itu dijawab singkat oleh Allah, "Sesungguhnya aku," kata Allah, "mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Nah, jawaban Allah Subhanahu wa taala ini juga diperkuat bahwa manusia ini memang layak untuk ditugasi sebagai khalifah di muka bumi. Karena dengan kelebihan manusia jika dibandingkan makhluk lain, termasuk dengan malaikat. Nah, kelebihan yang sangat nyata adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu jasad fisik, ruh, termasuk di dalamnya hawa nafsu. Dan yang terpenting adalah kelebihan akal pikiran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Keempat, tentang Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Di mana di ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Beribadah di sini artinya itu menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk dan taat juga kepada Allah, atau mematuhi semua perintah yang Allah kehendaki. Nah, ibadah di sini terdapat dua macam, yakni ibadah mahdah, contohnya itu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Dan yang kedua, ibadah ghairu mahdah, menyantuni, contohnya seperti menyantuni fakir miskin dan berbuat baik dalam bentuk muamalah. Nah, perilaku manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, di mana terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ini terdapat dua perilaku yang dapat kita contohi atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini di mana kita selalu sadar bahwa kita ini diciptakan dari sesuatu yang hina. Dan yang kedua, senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebaik-baiknya bentuk. Nah, lanjut dalam Quran surah An-Nahl
perilaku yang dapat kita ambil contoh yakni senantiasa mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita dengan pendengaran, penglihatan dan akal pikiran, tentunya yang paling penting. Dan yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Selanjutnya, perilaku manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi dalam Quran surah Al-Baqarah, di mana senantiasa kita menerima lapang dada kelebihan yang lain atas dirinya. Dan yang kedua, senantiasa mendiskusi segala sesuatu apapun itu dengan orang lain sebelum diputuskan untuk melakukannya. Dan yang terakhir, dalam Quran surah Az-Zariyat, perilaku yang dapat kita ambil contoh yakni selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam artian sempit maupun luas atau senang maupun susah, itu kita hanya beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Nah, sekian dari materi kali ini. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini ialah di mana proses penciptaan manusia ini berasal dari saripati tanah, lalu air mani dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang yang dibungkus daging. Kemudian manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahi pendengaran, penglihatan dan akal pikiran yang tentunya kepada manusia. Nah, juga manusia ini ditugasi sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihan anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah kelengkapan unsur penciptaannya, yaitu jasad fisik, ruh termasuk di dalamnya, hawa nafsu, dan yang terpenting adalah kelebihan akal pikiran. Dengan tujuan diciptakannya jin dan manusia itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallahu khairan. Itu.